Selamat pagi, siang, sore, atau malam, teman-teman semua dan Mbak Rizka. Perkenalkan, nama saya Zurya Erlangga Pratama dari kelompok PPI 5. Kelompok kami ini beranggotakan 5 orang. Ada saya sendiri, lalu ada Wisdan, ada Yohanes, ada Zorif, dan ada Raffi. Pada video pembelajaran ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai tantangan perdagangan bebas di Indonesia. Namun, sebelum memasuki inti dari video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perdagangan internasional atau istilah dari perdagangan internasional. Yang pertama itu ada kata perdagangan. Kata perdagangan ini merujuk pada aktivitas jual dan beli yang berujung pada profit atau mendapatkan keuntungan. Lalu ada kata internasional. Kata internasional ini merujuk pada aktornya, yaitu negara. Lalu dari adanya perdagangan ini akan menciptakan sifat saling ketergantungan satu sama lain. Dan dari adanya perdagangan ini akan menciptakan hubungan antar negara. Dan yang terakhir, mengapa ada sifat saling ketergantungan? Karena adanya kelangkaan. Karena setiap negara ini memiliki sumber daya yang berbeda. Maka dari itu, dia melakukan kerjasama dengan negara yang memiliki sumber daya yang ia butuhkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya yang ia tidak miliki. Mungkin segitu saja mengenai penjelasan perdagangan internasional. Saya akan memasuki inti dari video pembelajaran ini, yaitu tantangan perdagangan bebas di Indonesia. Tantangan yang pertama ini terkait pemanfaatan sumber daya alam yang harus terkontrol. Pasalnya, masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia mereka kerap menjadikan ekspor bahan mentah sebagai gantungan hidup, yang padahal sifatnya dari sumber daya alam ini terbatas. Maka dari itu, penggunaan dari sumber daya alam ini harus dikontrol agar tidak habis. Ada tantangan lain bagi Indonesia dalam era perdagangan bebas, yaitu kurangnya infrastruktur Indonesia. Padahal, infrastruktur adalah fondasi yang penting bagi kemajuan suatu negara. Namun, Indonesia masih memiliki banyak kekurangan di bidang infrastruktur, seperti jalan yang rusak, pelabuhan yang tidak efisien, dan bandara yang kurang modern. Hal ini mempengaruhi jalannya perdagangan bebas antar negara. Salah satu contoh kasus kurangnya transportasi di Indonesia adalah keterlambatan ekspor-impor yang disebabkan oleh buruknya sistem transportasi yang ada. Banyaknya kendaraan yang masuk dan keluar dari pelabuhan dan juga bandara, serta kondisi infrastruktur yang kurang memadai seringkali menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman barang. Kondisi transportasi yang buruk juga dapat berdampak pada daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Keterlambatan pengiriman barang dapat menyebabkan produk-produk Indonesia menjadi kurang kompetitif di pasaran internasional. Karena adanya keterlambatan dalam pengiriman barang dapat menyebabkan harga menjadi lebih mahal dan kualitas produk menjadi menurun. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Wisdan Nabiga. Untuk bagian ini saya akan membahas tentang tantangan Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas. Jadi, salah satu tantangan Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas itu adalah perubahan perilaku konsumen. Masyarakat internasional sekarang itu memiliki berbagai perubahan harapan dari masa ke masa. Dengan globalisasi yang makin masif dan komprehensif, masyarakat internasional memiliki harapan untuk cepat mempunyai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang sistem perdagangan bebas bertransformasi dalam ekosistem digital, di mana pola perdagangan global akan membuat sikap konsumen menjadi lebih selektif akan keamanan pangan dan tingkat higienitas menjadi prioritas. Jadinya, negara Indonesia harus bisa memiliki kemampuan birokrasi untuk mengadopsi perkembangan teknologi informasi. Tantangan lainnya yang dihadapi oleh Indonesia dalam perdagangan internasional yaitu lemahnya industri yang dimiliki. Dikarenakan industri yang relatif lemah, Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk mengolah berbagai macam sumber daya yang dimiliki.
Hal ini menyebabkan Indonesia terpaksa untuk mengekspor bahan mentah untuk kemudian diimpor kembali sebagai barang jadi. Selain itu, bila sumber daya tersebut memang dapat diolah, kemungkinan besar hasil olahan sumber daya tersebut tidak mencukupi untuk standar internasional, sehingga produk yang dihasilkan tidak dapat tembus pasar. Salah satu contoh sumber daya yang tidak dapat diolah industri yaitu bauksit. Meskipun pemerintah akan menghentikan ekspor bauksit pada Juni nanti, Indonesia dapat dibilang tidak diuntungkan, dikarenakan bauksit tidak dapat diserap oleh industri lokal. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan yang dapat menurunkan harga komoditas bauksit di kemudian hari. Dan yang terakhir nih, yang terakhir adalah adanya persaingan komoditas ekspor yang serupa dengan negara lain. Hal tersebut tentu mempersulit bertambahnya devisa negara, dikarenakan kesulitan bersaing dengan negara dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang lebih maju daripada negara tersebut. Salah satu contoh kasusnya adalah di tahun 2020, di mana Indonesia mengekspor nikel seharga 182 juta US dollar ke Cina. Cina merupakan tujuan utama dari ekspor nikel Indonesia. Namun, untuk Cina, pengimpor nikel terbesarnya bukanlah Indonesia. Bahkan, Indonesia bukanlah pengimpor nikel terbesar kedua maupun ketiganya, melainkan keempat, di mana Indonesia didahului oleh Filipina sebesar 1,3 miliar dolar. Kemudian Australia sebesar 308 juta dolar, dan ketiga New Caledonia sebesar 223 juta dolar. Dan kemudian baru deh Indonesia sebesar 182 juta US dollar. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya persaingan dengan komoditas yang sama oleh negara lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.